Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang menghilang dari keluarganya. Putri kandungnya mengatakan kalau wanita tersebut secara diam-diam telah berliburan ke Singapura seorang diri. Ia juga melihat akun Facebooknya yang sering memposting foto dan masih membalas pesan. Namun tanpa disangka, suatu kebenaran akhirnya terungkap setelah bertahun-tahun ia meninggalkan keluarganya. Wanita malang tersebut ternyata selama ini telah menjadi korban eksekusi yang terkubur di dalam septic tank yang ada di rumahnya sendiri. Bagaimana kasus ini bisa terungkap dan apa motif si pelaku melakukan tindakan keji ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Bayangkan jika seorang ibu tiba-tiba menghilang tetapi masih aktif di media sosial. Mungkin pada awalnya tidak terlihat seperti suatu masalah yang besar, karena mungkin ia sedang ingin menyendiri sambil menikmati liburannya. Namun, hal ini akan terasa aneh jika kepergiannya berlangsung terlalu lama dan ada tanda-tanda perubahan perilaku ketika berinteraksi dengannya hanya menggunakan sosial media saja. Hal itulah yang dirasakan oleh keluarga Sayos ketika ibu mereka yang bernama Maria Evelyn Sayos menghilang tanpa kabar dari kehidupan mereka, namun tetap aktif menggunakan media Facebook. Yang membuat segalanya lebih aneh lagi, putrinya yang bernama Joanna Sayos terlihat tidak terlalu khawatir dengan kepergian ibunya tersebut. Pada tahun 2016, sebuah cerita janggal mulai beredar di dalam keluarga Sayos, di mana Joanna satu-satunya anak yang masih tinggal bersama Evelyn sebelumnya memberikan kabar kepada saudara kandungnya yang lain kalau ibu mereka tiba-tiba berangkat ke Singapura. Menurut Joanna, ibunya sedang dalam keadaan frustasi karena mereka sedikit terlibat konflik dan ia memilih secara diam-diam untuk terbang ke Singapura. Joanna mengklaim kalau ibunya mungkin ingin mengisolasi diri di negara tersebut dengan tujuan untuk menenangkan diri dari konflik mereka sebelumnya. Joanna juga bersikeras mengatakan kalau Evelyn dan dirinya masih bisa terhubung melalui Facebook ketika dirinya mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada ibunya. Akhirnya, Evelyn Sayos dinyatakan terakhir terlihat pada tanggal 20 Agustus 2016. Kepergian yang tiba-tiba ini tentunya membuat keluarga menjadi syok dan kebingungan. Seiring berjalannya waktu, rasa keraguan pun mulai muncul di benak keluarga. Mereka memperhatikan suatu yang aneh dari cara Evelyn berkomunikasi melalui Facebook. Pesan dari wanita itu selalu singkat dan tidak pernah mau diajak untuk melakukan panggilan video. Dan ketika ditanya secara spesifik tentang kehidupannya di Singapura, tanggapannya selalu tidak jelas dan seolah terlihat mengelak. Situasi ini semakin tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menurut keluarganya tidak mempunyai suatu masalah, tiba-tiba memilih untuk menghilang dan memutuskan kontak tatap muka dengan keluarganya? Tanda kejanggalan terus bermunculan ketika diketahui tidak ada catatan Evelyn meninggalkan negara Filipina. Namun anehnya, paspor miliknya tidak juga ditemukan keberadaannya. Semakin keluarga memeriksa situasinya, semakin banyak ketidakkonsistenan yang mereka temukan dalam narasi yang dikatakan oleh Joanna. Saat minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun, kepergian Evelyn semakin sulit untuk diabaikan. Pada tanggal 7 September 2018, tepatnya 2 tahun setelah hilangnya Evelyn, anak laki-lakinya yang bernama Michael akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan ibunya ke pihak kepolisian. Awalnya polisi yang mendengar cerita tentang Evelyn ini tidak terlalu kaget. Bagaimanapun Evelyn sudah dewasa dan polisi menduga kalau Evelyn telah pergi atas kemauannya sendiri serta menganggap hal tersebut adalah keputusan pribadi. Sehingga tidak ada tindakan langsung yang diambil polisi saat itu dan kasus ini tetap berada di urutan paling bawah dari daftar prioritas polisi. Lalu singkat cerita pada bulan Juni 2020, suatu terobosan yang diharapkan Michael akhirnya tiba juga. Hari itu Michael berinisiatif merenovasi area dapur di rumah milik ibunya. Selama proses renovasi, Michael menyadari ada bau busuk yang tercium di area tersebut. Awalnya, dia mengira bau itu mungkin hanya bagian dari proses pengerjaan renovasi saja, karena mengingat area itu adalah bagian dapur. Namun, seiring waktu berjalan, bau tersebut tak kunjung hilang dan justru semakin menjadi menyengat. Lalu Michael meminta para pekerja untuk menggali lantai dapur agar lebih dalam. Dan saat itulah mereka menemukan sesuatu yang sangat mengagetkan, yaitu paspor dan kartu ATM milik Evelyn terkubur di bawah lapisan lantai. Seketika perasaan Michael berdebar ketakutan. Temuan barang-barang milik ibunya tersebut sangatlah membuat hatinya resah. Pikirannya dibanjiri pertanyaan, apakah ibunya benar-benar berada di Singapura?
Keesokan harinya, setelah diselimuti kegelisahan, Michael akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Polisi yang tiba di rumah itu awalnya merasa skeptis, namun mereka tetap bersedia untuk menyelidikinya. Ketika mereka mulai menggali lantai lebih dalam, ketegangan seketika memenuhi tempat itu. Penggalian berlangsung selama berjam-jam, sampai akhirnya mereka mencapai ke area septic tank yang terlihat belum selesai. Saat mereka membuka septic tank itu, seketika bau busuk yang sangat kuat menyebar di area sekitar. Bahkan bau busuknya hampir tak tertahankan oleh orang-orang yang ada di sana. Lalu ditemukanlah tubuh tak bernyawa membungkuk di dalamnya dalam keadaan membusuk hingga tak dapat dikenali lagi. Jasad tersebut berada dalam kondisi yang sangat parah, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi korban dengan berdasarkan wajahnya. Petugas saat itu langsung diminta untuk mengamankan lokasi dan para medis diminta untuk membantu mengeluarkan jasad. Penemuan tersebut membuat Michael dan pihak berwenang merasa terkejut serta tidak percaya. Mereka bertanya-tanya bagaimana jasad itu bisa berakhir di sini dan siapa dalang di balik tindakan keji ini. Pencarian jawaban segera dimulai. Dan dugaan begitu jelas bahwa seseorang di rumah tersebut telah menyembunyikan rahasia yang mengerikan selama bertahun-tahun. Setelah penemuan itu, polisi membawa jasad untuk diotopsi di laboratorium Philippine National Police Crime. Hasilnya menunjukkan jasad yang diduga Evelyn tersebut meninggal dunia akibat beberapa tikaman. Luka tersebut terlihat sangat fatal, seperti trauma tumpul yang menyebabkan tengkoraknya retak, 5 luka tusuk di bagian dada, 2 luka kecil di bagian leher, dan luka yang berukuran besar di lengannya. Keterangan tersebut memberikan gambaran siapapun yang melakukan tindakan keji ini, dia pasti memendam kemarahan dan kebencian yang sangat mendalam kepada korban. Ketakutan Michael selama ini akhirnya terbukti, namun ia masih membutuhkan bukti lebih lanjut sehingga tes DNA dilakukan pada jasad untuk menghilangkan segala keraguan. Dan hasilnya mengkonfirmasi bahwa benar korban adalah Maria Evelyn Sayos. Fakta mengejutkan ini membuat keluarga tak menyangka wanita yang mereka yakini sudah memilih tinggal di Singapura ternyata telah meninggal dunia sejak lama dengan kondisi terkubur tepat di bawah kaki mereka. Semua kecurigaan kini langsung beralih ke 2 orang yang bersikeras mengatakan kalau Evelyn sedang berada di luar negeri, yaitu Joanna dan juga pacarnya yang bernama Rudy. Tanpa ragu-ragu polisi langsung mencari keberadaan pasangan tersebut dengan dugaan aksi pengeksekusian. Pada tanggal 23 Juli 2020, Joanna dan Rudy akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian Kota Dasmarinas. Selama proses interogasi, polisi terus mendesak mereka dengan bertanya bagaimana kronologi sebenarnya tentang hilangnya Evelyn. Karena mengingat di rumah tersebut Evelyn sebelumnya hanya tinggal bersama Joanna, sedangkan Michael jarang pulang ke rumah tersebut. Awalnya, keduanya enggan untuk mengaku. Namun, karena polisi terus menekan mereka, akhirnya Joanna memilih menyerah dan mengakui semua kejahatannya. Joanna mengaku telah mengeksekusi ibunya dengan dibantu oleh Rudy. Motif dibalik tindakannya disebabkan oleh sebuah dendam dan juga konflik. Rudy sebagai pacar Joanna memiliki kebencian yang mendalam terhadap Evelyn. Permusuhan ini awalnya dipicu oleh perselisihan yang terjadi antara Joanna dan Evelyn, khususnya mengenai pilihan gaya hidup Joanna yang terlalu bebas menurut ibunya. Joanna mengatakan omelan dan kritikan dari ibunya telah menciptakan stres untuknya, sehingga membuatnya berani melakukan tindakan kekerasan. Sebenarnya, Evelyn ini adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dia menyayangi kedua anaknya yang dianggapnya sangat berharga dari apapun. Dia mendidik mereka dengan cara yang lembut dan disiplin. Terlihat seperti ibu pada umumnya yang sayang pada anak, namun terkadang tegas dalam suatu momen tertentu. Tetapi satu hal yang pasti, Evelyn selalu menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya. Saat Joanna mulai tumbuh menjadi gadis belia, Evelyn mulai khawatir dengan kebiasaan buruk putrinya. Kehidupan sosial Joanna menjadi terlalu bebas dan ketika berusia 16 tahun, Joanna telah hamil di luar nikah bersama kekasihnya Rudy. Hal ini akhirnya memaksa Rudy untuk tinggal bersama Joanna untuk merawat anak mereka. Evelyn merasa hancur ketika melihat putri kandungnya telah membuang masa depannya dengan begitu mudah. Menurut Michael, putra Evelyn, ibunya sering mengomel pada Joanna tentang tanggung jawab dan bagaimana merawat anaknya sendiri dengan cara yang benar. Tanpa sepengetahuan dari Evelyn, kritikan atau omelan yang berniat baik itu ternyata memicu kebencian untuk Joanna.
Setiap kali Evelyn memarahinya, Joanna akan mengadu ke pacarnya untuk melampiaskan kemarahan tentang kritikan ibunya yang terjadi terus-menerus. Dari waktu ke waktu, Rudy sebagai pacar juga semakin frustasi terhadap ibu Joanna. Rudy dan Joanna akhirnya melihat Evelyn sebagai penghalang dan tidak kuat lagi menahan keluhan dari Evelyn. Tibalah saatnya mereka membuat sebuah rencana jahat yang akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Pada hari kejadian, Joanna memanggil ibunya dari bawah tangga rumah dengan mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah kejutan untuknya. Evelyn yang mendengar panggilan anaknya tanpa rasa curiga lalu menuruni tangga dengan tenang dan tidak mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Namun saat Evelyn mencapai lantai bawah, ternyata Rudy sedari tadi sudah menunggu bersembunyi dengan memegang sebuah palu. Pikiran Rudy yang telah dipenuhi rasa dendam dan tanpa ragu-ragu, Rudy menyerang kepala Evelyn dengan sekuat tenaganya. Evelyn saat itu seketika pingsan dengan bergumam kesakitan dan cairan merah berhamburan di lantai. Namun, karena melihat Evelyn masih bernafas, Rudy kemudian menyuruh Joanna untuk mengambil sebuah pisau di dapur. Dan ketika Joanna kembali membawa pisau, kedua pelaku dengan tega menyerang Evelyn secara berulang kali sehingga Evelyn pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah menyadari Evelyn sudah tak bernyawa, mereka membawa tubuh Evelyn ke sebuah septic tank dan membuangnya ke dalam air kotor tersebut. Lalu, Rudy yang sebelumnya sempat membeli kerikil, pasir, dan semen, ia kemudian mencampurkan bahan-bahan itu untuk menghilangkan jejak septic tank tersebut. Kedua pelaku berpikir ini akan menjadi solusi untuk menutupi kejahatan mereka selama-lamanya. Namun mereka salah, karena hari demi hari tubuh Evelyn mulai membengkak dan membusuk di tangki gelap tanpa udara tersebut, sehingga menyebabkan bau busuk yang bisa menembus keluar. Beberapa tetangga juga sempat mencium bau tersebut dan terkadang mereka memperhatikan kalau Rudy sering membuat semen baru di area sekitar, di mana setiap kali baunya semakin kuat, Rudy pasti akan menaburkan lebih banyak semen pada retakan semen untuk menutupi kejahatannya. Sementara itu di sisi lain, Joanna mempunyai rencana berbeda untuk menjaga kecurigaan dari keluarga besarnya. Ia mempunyai akses ke dalam akun Facebook milik ibunya, sehingga dia secara teratur meniru kegiatan ibunya dengan memperbaharui halaman Facebook dan berbalas pesan kepada anggota keluarga agar seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Dia juga terus berusaha mempertahankan kebohongan dengan memposting ucapan selamat ulang tahun kepada dirinya sendiri melalui akun Facebook ibunya. Bagi semua orang yang berteman dengan Evelyn di Facebook, menganggap wanita itu masih dalam keadaan hidup dan sehat. Akhirnya, setelah penemuan yang dilakukan Michael, semua orang terkejut dengan kabar yang mengerikan tersebut. Rudy akhirnya didakwa berdasarkan pasal 248 KUHP atas kejahatan pengeksekusian yang kejam. Sementara Joanna menghadapi tuduhan pengeksekusian orang terdekat yang dikenakan pasal 246 KUHP. Sampai konten ini dibuat, tidak ada informasi yang tersedia mengenai hukuman yang didapat oleh Joanna Marie Sayos dan Ronald James Rudy atas pengeksekusian mereka terhadap Maria Evelyn Sayos. Laporan terbaru menyatakan kalau keduanya masih di dalam penahanan yang aman dan lokasinya dirahasiakan. Hal ini dikarenakan jenis kasusnya yang sangat sensitif. Rincian tentang proses persidangan dan hukuman juga belum diungkapkan. Mungkin saja persidangannya masih berlangsung atau prosesnya memang tidak boleh diliput secara luas oleh media. Kasus ini mengungkapkan kenyataan yang sangat menyayat hati. Evelyn tetap menjadi ibu yang penuh dengan kasih sayang meskipun patah hati dengan kelakuan ceroboh yang dilakukan putrinya. Ia masih membuka hati dan memberikan tempat yang nyaman untuk tinggal kepada Joanna dan kekasihnya. Namun, sebagai gantinya, Joanna dan kekasihnya membalas kebaikan Evelyn dengan pengeksekusian yang sangat mengerikan. Semoga Evelyn dapat beristirahat dengan damai dan semoga keadilan dapat ditegakkan untuk kasusnya. Begitulah kisah dari Maria Evelyn Sayos. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.